Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali rasanya hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan belajar bersama-sama bersama channel kesayangan kita, Belajar Asik Menyenangkan. Oke teman-teman, kita hari ini melanjutkan pelajaran kemarin. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan diagram batang ganda ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 266 sekarang. Ayo berlatih di nomor 1. Nah, oke, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa tetap subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sekarang kita di nomor 1. Ayo berlatih. Nah, perhatikan diagram batang berikut ini. Nah, ini diagram batang teman-teman. Diagram batang horizontal ya, karena bentuknya mendatar. Oke, nah ini ada nasi putih, nasi jagung, daging sapi, daging ayam, tahu goreng, tempe goreng, sayuran hijau. Nah, sebelum kita ke soal teman-teman ya, kita lihat ini dulu. Jadi jumlahnya yang mendatar ini adalah kalori atau kilokalori ya, KKL ya. Nah, ini 0, kemudian ini 100, ini 200, ini 300. Nah, teman-teman harus menemukan ini dulu teman-teman. Setiap ini garis yang berwarna merah ini kelipatan berapa kira-kira. Nah, kalau melihat ini, di setiap garis ini itu 20 teman-teman. Jadi ini 20, ini 40, ini semua kelipatan 20. Ini 60, ini 80, ini 100. Yang ini 120. Saya tulis miring ya karena khawatir tidak cukup ya. 140, 160, 180. Ini 200. Kemudian yang ini 210, ini 220, ini 240, ini 200. Maaf teman-teman, ini salah ketik ini. Ini 220 ya. 220, ini 240, ini 260, yang ini 280. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita sekarang ke soalnya. Diagram batang di atas menunjukkan kandungan kalori dari berbagai jenis makanan. Kalori dihitung untuk setiap 100 gram makanan. Kalori adalah satuan energi. Kalori dalam makanan itulah yang digunakan tubuh sebagai sumber energi untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Nah, sekarang kita coba jawab yang A. Kalori pada jenis makanan apakah yang paling tinggi? Nah, ya. Kalori pada jenis makanan apa yang paling tinggi, teman-teman? Ini kan? Ya. Oke, apa ini? Daging sapi. Berapa ini kalorinya? Kalau di garis merah ini 280, garis hitam ini 300, berarti tengah-tengahnya ini berapa? 290 kalori. Apa yang paling tinggi? Daging sapi. Jadi di sini kita tulis daging sapi. Nah, ya, oke. Kemudian yang B teman-teman. Yang B kita lihat kira-kira kalau yang B itu kalori pada jenis makanan apa yang paling rendah. Nah, kita cari yang paling rendah. Nah, mana yang paling rendah teman-teman? Ini kan? Nah, ya. Apa ini? Sayuran hijau. Berapa ini? 60 ya ini ya, 60. Sayuran hijau. Kita tulis di sini teman-teman. Sayuran hijau. Nah, oke. Setelah itu kita ke yang C. Berapa kandungan kalori yang terdapat pada 100 gram tempe goreng? Nah, tempe goreng teman-teman ini.
Ini semuanya 100 gram teman-teman ya, ini sesuai judulnya ya. Jadi semua makanan ini adalah 100 gram. Kalau seandainya ada pertanyaan 200 gram ya tinggal kita kalikan 2 ya. Pertanyaannya tadi kan berapa kandungan kalori yang terdapat pada 100 gram tempe goreng. Berarti ini sudah 100 gram. Tempe gorengnya ini berapa ini? 200, ini 240. Nah, jadi di sini kita tulis 240 kalori ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan teman-teman ke soal yang D. Nah, ini. Dalam satu kali makan, Asep makan 50 gram nasi putih, 50 gram daging ayam, 100 gram sayur bayam. Nah, berapa kandungan kalori semua makanan yang dimakan Asep? Nah, nasi putihnya 50 ya teman-teman ya, kita beri tanda 50 nasi putih, 50 gram daging ayam, 100 gram sayur bayam. Ini kita tambah semua. Kalau 50 gram nasi putih kira-kira berapa kilokalori ya? Oke. Nasi putih awalnya berapa ini? 130 ya, ini 130. Oke. Kita tanda yang dimakan Asep dulu. Nasi putih, terus apa lagi? Nasi putih, daging ayam, kemudian sayur bayam. Sayur bayam ini saya hijau ya. Oke, ini. Nasi putihnya Asep itu 50. Daging sapinya juga 50 gram. Oke, sayur hijaunya 100 gram. Nah, tinggal kita tambah aja. Oke. Nasi putih di sini kan 100 gram. Kalau Asep makan 50 gram berarti ini dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 65. Nah, daging ayamnya kan di sini kan per 100 gram ya. Karena Asep makan cuma 50 berarti ini berapa ini? 260. Ini kan asalnya kalau 100 gram kan 260. Karena Asep hanya makan 50 gram berarti dibagi 2. Ada berapa? 130. Nah, kemudian sayuran hijaunya Asep makan 100 gram berarti ya sudah ini 60. Jadi tinggal kita tambah 65 ditambah 130 ditambah 60. Totalnya berapa? Oke, kita tulis di sini ya. Jadi pertama 65 ditambah 130 ditambah 60 sama dengan berapa kira-kira? 60 ditambah 130 kan 190 ditambah 65 255 kalori. Nah, ya, seperti ini caranya teman-teman menghitungnya ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bagian E. Nah, bagian E coba kita hitung ya. Kebutuhan kalori anak usia 10 sampai 12 tahun adalah sekitar 2000 kilokalori. Untuk anak perempuan 2100 kalori, untuk anak laki-laki. Kalau yang ini tadi untuk anak perempuan, 2000 itu untuk anak perempuan, 2100 untuk anak laki-laki. Dalam satu hari Lukas makan 300 gram nasi putih, 200 gram daging ayam, dan 100 gram sayuran hijau. Ia masih makan lagi makanan ringan yang mengandung 300 kalori dan satu bungkus mie instan yang mengandung 350 kalori per bungkus. Menurutmu apakah makanan yang dimakan Lukas kalorinya berlebihan? Nah, mengapa demikian? Nah, sekarang kita total ya. Lukas makan berapa ini? 300 gram nasi putih. Berarti ini kita hapus dulu ya supaya nanti gampang. Ini kita hapus semua dulu teman-teman. Oke. Oke. Lukas tadi makan nasi putih, terus makan daging ayam 200 sama sayuran hijau.
daging ayamnya 200. Berarti nasi putih, daging ayam sama sayuran hijau. Nasi putihnya 300, ayamnya 200, sayur bayamnya 100. Ini yang dimakan ya. Nanti ditambah yang lain-lain dulu ya. Kalau nasi putih 100 gramnya itu berapa ini? 130, karena Asep makan 300, berarti kan 3 kali lipatnya. Kita kalikan 3 sama dengan 390. Kemudian daging ayam kan 260 per 100 gram. Kalau dia makan 200 gram berarti kan 2 kali lipatnya. Kita kalikan 2 sama dengan 520. Nah, sayuran hijaunya karena dia makan 100 gram sudah sama, berarti ini kita tinggal nambah 60. Kemudian ini kita tambah semua teman-teman. Ini ditambah ini, ditambah ini, kemudian ditambah tadi makanan ringan 300 sama mie instan 350. Kita tulis di bawah ya. Oke. Jadi yang dimakan Lukas ini tulis di sini ya. Oke. 390 ditambah 520 ditambah 60 ditambah 300 ini dari makanan ringan ditambah 350 dari mie instan. Ini kita total semua teman-teman ya. Kita total dulu, ini 60-nya kita geser ke sini ya. Oke. Ini kita total semua ada 1620 kalori ya. Oke. Jadi kira-kira kalau Asep memakan makanan yang total semuanya adalah 1620, kira-kira berlebihan enggak? Kalau kita melihat data ini, anak laki-laki kan kebutuhannya berapa ini? 2100. Kalau Asep masih segini berarti berlebihan enggak? Tidak ya. Jadi tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan. Mengapa demikian? Karena kebutuhannya 2100. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman, dari sini kita sedikit banyak kita tahu kebutuhan kalori dan makanan apa yang harus kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan kalori kita. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini teman-teman bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman tetap subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sehat selalu, terus belajar untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.